Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-maf'ulul mutlaqu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan isim mansub yang berikutnya, yaitu maf'ul mutlaq. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wal maf'ulul mutlaqu wa huwal masdarul fadlatul musallatu alaihi amilun min lafdhihi. Ya, maf'ul mutlaq adalah masdar yang berupa tambahan, yang beramal kepadanya adalah amil yang berasal dari lafadznya. Ka darabtu dorban. Ya, contohnya adalah darabtu dorban. Ya, maka di sini masdarnya adalah dorban, yang beramal kepadanya adalah dorabtu, ya, yang berasal dari kata yang sama, ya, akar kata yang sama. Au min ma'nahu, atau bisa juga yang beramal kepadanya adalah amil yang tidak sama lafadznya namun maknanya sama. Ka qa'adtu julusan. Contohnya adalah ya qa'adtu julusan. Ya, qa'ada dan jalasa itu maknanya sama walaupun ya bentuk katanya berbeda. Lamma anhal musannifu rahimahullahu al-kalama 'alal maf'uli bihi. Ya, setelah musannif yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala ya selesai menjelaskan mengenai maf'ul bih, wa ma yata'allaqu bihi min ahkamil munada. Kemudian beliau juga selesai menjelaskan mengenai apa-apa yang terkait dengan munada. Syara'a fin naw'i tsani minal mafa'ili. Maka beliau memulai penjelasan mengenai jenis yang kedua dari maf'ul, wa huwal maf'ulul mutlaqu, yaitu maf'ul mutlaq. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Hisham, wal maf'ulul mutlaqu ma'tufun ala qawlihi fi babil maf'uli. Itu ma'tuf ya kepada ucapan beliau yang sebelumnya pada bab permulaan maf'ul, yaitu al-maf'ulu mansubun wa huwa khamsatun, al-maf'ulu bihi wal maf'ulul mutlaqu. Yaitu maf'ul itu mansub dan dia ada 5, yaitu maf'ul bihi dan maf'ul mutlaq. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa al-masdarul fadlatul musallatu alaihi amilun min lafdhihi aw min ma'nahu. Yaitu masdar yang berupa tambahan dan yang beramal kepadanya adalah amil yang berasal dari lafadznya atau dari maknanya. Ya, kita lihat catatan kaki, al-masdaru huwa alladhi ya'ti thalithan fi tasarifil fi'li. Ya, masdar adalah ya, yang datang ketiga, ya, atau dia itu ada pada urutan ketiga pada tasrif fi'il. Ya, ini sebagaimana definisi yang ada pada Al-Ajurrumiyah, ya. Ya, kalau Ibnu Ajurrum mengatakan huwal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yang maknanya serupa. Kita kembali ke atas, nahwu intasorol haqqu intisoron. Ya, kebenaran itu menang dengan sebenar-benar kemenangan. Fantisoron maf'ulun mutlaqun.
maka lafadz intisaron adalah maf'ul mutlaq. Li'annahu masdaru intasara yantasiru intisaron. Ya karena dia adalah masdar dari intasara yantasiru intisaron. Nah, biasanya kalau dalam hafalan tasrif itu masdar itu datang nomor 3. Wa fadlatun, dan maksud dari fadlatun ay yustaghna anhu fil kalami. Ya, maksudnya fadlatun itu bahwa kalimat tersebut itu sebetulnya ya tidak memerlukan kata tersebut. Ya, bukan sesuatu yang wajib ada. Falaisa ruknan fil isnadi. Ya, dan itu bukan merupakan rukunnya isnad. Idh laisa musnadan wala musnadan ilaihi. Ya, karena rukun isnad itu hanya 2, yaitu musnad dan musnad ilaihi. Dan maf'ul mutlak itu bukan merupakan salah satu dari keduanya. Wa qad nasabahu 'amilun min lafdhihi wa huwa intasara. Dan pada contoh tadi yaitu intasarul haqqun tisaron tadi, itu ya sungguh yang menasabkannya adalah amil yang berasal dari lafadznya, yaitu intasara. Wa nahwu, dan contoh qa'adtu julusan. Ya, saya duduk dengan sebenar-benar duduk. Fajulusan maf'ulun mutlaqun. Maka julusan adalah maf'ul mutlaq. Li'annahu masdaru jalasa yajlisu julusan. Karena dia adalah masdar dari jalasa yajlisu julusan. Wa fadlatun kama taqaddama. Dan dia juga fadlah, tambahan. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, bahwa dia itu bukan merupakan rukun dari kalimat tersebut. Wa qad nasabahu 'amilun min ma'nahu wa huwa qa'adtu. Dan yang menasabkan julusan itu adalah amil yang semakna dengannya. Ya, bukan amil yang sama, namun maknanya sama, yaitu qa'adtu. Li'annal qu'uda wal julusa muttahidani fil ma'na dunal maddati. Karena qu'ud dan julus itu ya satu atau sama maknanya, walaupun tidak sama secara zatnya, ya. Tidak sama dia lafadznya, namun dia maknanya sama. Ya, yaitu duduk. Wa ta'riful musannifi lil maf'ulil mutlaqi bi annahu al-masdaru innama huwa bi'tibaril ghalibi. Dan definisi Ibnu Hisham bahwa maf'ul mutlaq itu adalah masdar, ya, itu sebetulnya hanya dari pertimbangan yang umum atau yang banyak terjadi. Wa illa faqad yakunul maf'ulul mutlaqu ghaira masdarin. Ya. Karena sebaliknya, terkadang maf'ul mutlaq itu tidak berupa masdar. Kama sayati fil asya'il lati tanubu 'anil masdari. Sebagaimana akan datang penjelasannya mengenai hal-hal yang dapat kembali kepada masdar, ya, atau nanti dapat menggantikan masdar. Ya, dapat menggantikan masdar. Kita lihat catatan kaki. Bainal masdari wal maf'ulil mutlaqi umumun wa khususun min wajhin. Perbedaan antara masdar dan maf'ul mutlaq, ya, dari satu sisi bahwa masdar itu lebih umum dan maf'ul mutlaq itu khusus. Yajtami'ani fi nahwi tathurul barakinu thawaranan. Ya. Maka masdar dan maf'ul mutlaq itu yang memiliki makna yang sama pada contoh ya tathurul barakinu thawaranan. Ya, gunung-gunung berapi itu ya meletus dengan ya sebenar-benar meletus. Wa yanfaridul masdaru fi nahwi a'jabatni qira'atuka.
Dan masdar itu berbeda dengan maf'ul mutlak, ya dia bersendirian di sini. Pada contoh a'jabatni qira'atuka. Ya, bacaanmu mengagumkan aku. Maka qira'atu di sini itu adalah masdar, namun dia bukan maf'ul mutlak. Mengapa? Li'annahu marfu'un. Karena qira'atu di sini dia marfu'. Wal maf'ulul mutlaqu la yakunu marfu'an. Dan yang namanya maf'ul mutlak itu tidak datang marfu'. Wa yanfaridul maf'ulul mutlaqu fi nahwi. Dan maf'ul mutlak itu bersendirian, ya berbeda dengan masdar pada contoh darabtuhu sauton. Ya, saya memukulnya ya nanti dengan cambuk misalnya. Ya. Li'annahu laisa bimasdarin. Karena sauton di sini itu bukan masdar. Ya, jadi maf'ul mutlak dan masdar itu kadang memiliki makna yang sama, kadang dia memiliki makna tersendiri masing-masing. Kita kembali ke atas. Wa hukmul maf'ulil mutlaqi an-nasbu. Dan hukumnya maf'ul mutlak itu dia nasab. Wa yustafadu hadza min qawlihi al-fadlatu. Kemudian yang dapat diambil dari atau dapat diambil faidahnya dari ucapan Ibnu Hisham rahimahullah, al-fadlatu, ya, li'annal fadlati hukmuha an-nasbu. Karena yang namanya tambahan dalam suatu kalimat itu hukumnya nasab, yaitu hukum asalnya. Fayakhruju nahwu kalamuka kalamun hasanun. Ya, ucapanmu adalah ucapan yang baik. Ya, di sini yang dijadikan syahidnya adalah kata kalamu. Ya, kalamu yang pertama itu sebagai mubtada, kalamun yang kedua adalah khobar. Falaisa min hadzal babi. Maka ini bukan merupakan fadlah, bukan berupa tambahan. Li'annahu umdatun. Ya, karena kata kalamu di sini itu umdah di sini. Ya, tiang yang perlu ada. Walaisa bifadlatin. Maka bukan berupa tambahan. Wa ma'na maf'ulun mutlaqun. Dan makna dari maf'ul mutlaq. Ay lam yuqayyad biharfi jarrin au ghairihi kabaqiyatil mafa'ili. Ya, mengapa disebut dengan maf'ul yang mutlak? Ya, karena maf'ul mutlak itu sama sekali tidak terikat dengan huruf jar atau terikat dengan yang lainnya, sebagaimana dalam maf'ul yang lain. Kal maf'uli bihi wal maf'ulil ma'ahu. Ya, sebagaimana pada maf'ul bih dan maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul bih nanti ada yang ya bisa terikat dengan huruf jar, atau maf'ul ma'ah itu terikat dengan wawu ma'iyah. Wa innama utliqa 'anit taqyidi. Dan yang namanya maf'ul mutlak itu terbebas dari segala jenis ikatan tersebut. Li'annahu al-maf'ulul haqiqiyyu li fi'lil fa'ili. Karena yang namanya maf'ul mutlak adalah maf'ul yang hakiki, yang sebenarnya dari perbuatan pelaku. Haitsu lam yujad minal fa'ili illa dzalikal hadatsu. Ya. Ya, dari sisi bahwa ya tidak dapat kita temui dari pelaku melainkan hanya kejadian atau perbuatan itu saja. Ya, ini maksud dari maf'ul mutlak, karena maf'ul itu betul-betul hanya menunjukkan kejadian itu saja, dan juga sama sekali tidak terikat dengan huruf jar dan selainnya. Nahwu contohnya jalasat dhaifu julusan. Ya, tamu tersebut duduk dengan sebenar-benar duduk. Fad-dhaifu qad awjadal julusa nafsuhu. Maka tamu tersebut itu betul-betul ya mengadakan atau membuat ada
pekerjaan duduk sendirinya. Ya, dia yang membuatnya, membuat kegiatan atau pekerjaan atau kejadian duduk ya, dengan sendirinya. Wa ahdatsahu ba'da an lam yakun. Dan tamu tersebutlah yang mengadakan kegiatan duduk tersebut sebelum tadinya tidak ada. Ya, tadinya tidak ada kegiatan duduk. Namun kemudian diadakan dengan beliau duduk, ya maka itu beliaulah yang mengadakannya. Bi khilafi baqil maf'ulati fa innaha laysat bi maf'ulil fa'ili. Ya, berbeda dengan ya maf'ul yang lain yang tersisa. Ya, 4 yang tersisa. Karena itu bukan merupakan maf'ul dari pelaku. Ya, bukan merupakan murni maf'ul dari pelaku. Ya, apa yang dikerjakan oleh pelaku. Wa tasmiyatu kulli wahidin minha maf'ulan innama huwa bi'tibari ilsaqil fi'li bihi. Dan mengapa 4 yang tersisa itu dinamakan dengan maf'ul? Ya, setiap dari keempat itu dinamakan dengan maf'ul, itu hanya ya dari sisi ilsaqil fi'li bihi. Ya, bahwa fi'il itu beserta dengannya. Nah, ini untuk misalnya maf'ul bihi. Au wuqu'ihi li ajlihi. Atau terjadinya perbuatan itu dengan sebabnya. Ya, ini untuk maf'ulun li al-maf'ulu li ajlihi, atau nanti di sini maf'ul lahu, au fihi, ya, atau kejadian itu terjadi padanya. Ya, ini nanti untuk maf'ul fih, ya contohnya dzaraf, ya dzaraf zaman maupun makan. Au ma'ahu, ya ini nanti untuk maf'ul ma'ah, atau kejadian itu terjadi bersamanya. Falidzalika ihtajat littaqyidi. Ya, dan oleh karena itu maka keempat maf'ul tersebut itu membutuhkan adanya taqyid, ya, ikatan. Kita lanjutkan, wal maf'ulul mutlaqu thalathatu aqsamin. Dan maf'ul mutlak itu ada 3 jenis. Al-awwalu, yang pertama, muakkidun li'amilihi. Ya, untuk menjadi penegas atau penekan ya bagi pelakunya. Nahwu, contohnya akramtuhu ikraman. Ya, saya memuliakannya dengan ya sebenar-benar pemuliaan. Maka di situ menekankan bahwa pelaku tersebut betul-betul melakukan pemuliaan. Qala ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, was-saffati saffa. Ya, demi rombongan yang bersof-sof dengan sebenar-benarnya. Fal wawu harfu qasamin wa jarrin. Maka wawu adalah huruf qasam untuk bersumpah dan huruf jar. Was-saffati ismun muqsamun bihi majrurun. Dan as-saffat adalah isim yang menjadi muqsam bihi, yang menjadi objek untuk bersumpah, dan dia majrur. Saffan maf'ulun mutlaqun mansubun bismil fa'ili qablahu. Dan saffan adalah maf'ul mutlaq yang mansub dengan isim fa'il yang sebelumnya, yaitu as-saffati. Kemudian yang kedua, ats-tsani mubayyinun li naw'i 'amilihi. Ya, menjelaskan ya cara atau bagaimana pelaku tersebut mengerjakan perbuatannya. Bi an yadulla ala hay'ati suduril fi'li. Ya, dengan menunjukkan ya bagaimana terjadinya perbuatan tersebut. Nahwu, contohnya raja'al qahqara. Ya, dia kembali sampai ke belakang. Ya, maka al-qahqara ini, ya al-qahqara itu adalah maf'ul mutlaq. Kita lihat maksud al-qahqara. Kita lihat catatan kaki, al-qahqara ar-ruju'u ilal khalfi.
yaitu kembali sampai belakang. Ya. Atau nazartu lil alimi nazarul i'jabi wat taqdiri. Ya, saya melihat ya, kepada ulama tersebut ya dengan pandangan kekaguman dan juga pandangan yang penuh teliti. Nah, maka di sini nazara di sini yang berikutnya itu menjadi maf'ul mutlaq karena menunjukkan bagaimana cara saya melihat ulama tersebut ya dengan pandangan kekaguman dan juga ketelitian. Qala ta'ala, dan juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fasfakhis safhal jamil. Ya. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Fa as-safha, fas-safha maf'ulun mutlaqun mansubun. Maka lafaz as-safha adalah maf'ul mutlaq yang mansub. Al-jamila wasfun mansubun. Dan al-jamil itu adalah sifat yang mansub juga. Ats-tsalitsu yang ketiga mubayyinun li'adadi amilihi. Yang ketiga adalah menjelaskan jumlah dari perbuatan dari pelaku tersebut. Bi an yadulla ala marrati suduril fi'li. Ya, dengan menunjukkan ya berapa kali fiil itu terjadi. Nahwu contohnya qara'tul kitaba qira'ataini. Ya, saya membaca buku tersebut sebanyak 2 kali. Maka di sini qira'ataini adalah maf'ul mutlaq yang menunjukkan jumlah terjadinya kegiatan membaca. Kita lanjutkan qauluhu. Ya, kemudian Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan wa qad yanubu anhu ghairuhu. Terkadang maf'ul mutlaq itu digantikan oleh yang selain masdar, atau masdar itu digantikan oleh selainnya. Ka darabtuhu sauton. Ya, contohnya adalah darabtuhu sauton. Ya, saya memukulnya dengan cambuk misalnya. Atau kemudian fajliduhum thamanina jaldatan. Ya, maka deralah mereka 80 kali dera. Fala tamilu kullal maili. Ya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung ya kepada yang kamu cintai. Kemudian walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya, seandainya dia yaitu Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Nanti akan ada penjelasannya. Yajuzu hadful masdari wa inabatu ghairihi anhu. Diperbolehkan ya penghapusan masdar dan menggantikan selainnya atau menggantikan masdar itu dengan yang selainnya. Wa hukmu hadzan naibi, dan hukum dari penggantian ini an-nasbu daiman ala annahu maf'ulun mutlaqun. Ya, maka penggantinya itu akan selalu nasab karena dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Wa laisa bimasdarin, dan itu bukan berupa masdar. Idh masdarul amilil madhkuri fil kalami qad hudhifa. Maka ketika itu ya masdar dari amil yang disebutkan, ya misalnya masdar dari misalnya fi'il, ya fi'il yang disebutkan dalam kalimat tersebut itu telah dihapus. Wad dhamiru fi qawlihi wa qad yanubu anhu ya'udu ilal masdari. Dhamir yang ada pada ucapan Ibnu Hisham yaitu wa qad yanubu anhu, itu dhamir tersebut kembalinya kepada kata masdar, ya. Pada anhu itu kembalinya kepada masdar. La ilal maf'ulil mutlaqi, tidak kembali kepada maf'ul mutlaq kama huwal mutabadiru, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya.
Wal asya'ul lati tanubu 'anil masdari katsiratun. Dan hal-hal yang dapat menggantikan masdar itu ada banyak, ada beberapa. Minha di antaranya ya. Al-awwalu yang pertama al-alatul lati tustakhdamu li ijadi ma'na dzalikal masdaril mahdzufi. Yaitu alat yang digunakan untuk mewujudkan makna perbuatan yang dikandung oleh masdar yang dihapus. Jadi alat tersebut digunakan untuk mengadakan atau menjadikan perbuatan yang dikandung oleh makna masdar tersebut. Nahwu darabtuhu sauton. Ya, saya memukulnya dengan cambuk. Fasauton maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansubun bil fathati. Maka sauton adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar dan dia mansub dengan fathah. Wal aslu dorba sautin. Asalnya adalah dorba sautin. Ya, dorba di sini masdarnya. Fa hudhifal masdaru. Maka masdarnya dihapus. Wa uqimat alatuhu muqamahu. Ya, maka alatnya itu yaitu cambuk di sini itu menggantikan kedudukan dari masdarnya, yang menempati kedudukan masdarnya. Ats-tsani yang kedua adaduhu, yaitu dengan menyebutkan bilangannya. Nahwu contohnya sajadal musalli arba'an. Orang yang sholat tersebut sujud sebanyak 4 kali. Fa arba'an maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdaril mahdzufi. Maka arba'an adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar yang dihapus. Wal aslu sujudan arba'an. Asalnya adalah sujudan arba'an. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fajliduhum thamanina jaldatan. Ya, fajliduhum thamanina jaldatan. Ya. Maka deralah mereka sebanyak 80 kali dera. Fa thamanina maf'ulun mutlaqun mansubun bil ya'i. Maka thamanina adalah maf'ul mutlak yang mansub dengan ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Karena dia adalah mulhaq yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Wal aslu jaldan thamanina, yang asalnya adalah jaldan thamanina. Fa hudhifal masdaru wa uqimal adadu muqamahu. Maka dihapus masdar dan adatnya, yaitu jumlahnya itu menempati kedudukan masdar. Ats-tsalitsu yang ketiga ma dalla ala kulliyatin au ba'diyatin. Apa yang menunjukkan sesuatu yang keseluruhan atau yang sebagian. Kita lihat catatan kaki, hadza aula minat ta'biri bi kullin wa ba'din. Istilah ini itu lebih baik dibanding kita mengistilahkannya dengan kullin dan ba'din. Li'annahu yuhamu ikhtisasul hukmi bihima. Karena nanti dapat disalahfahami bahwa hukumnya itu hanya khusus untuk hukum keduanya, yaitu hukum sebagian dan hukum keseluruhan. Kemudian kita lanjutkan, walaisa kadzalika, padahal bukan seperti itu. Bal yadkhulu fiha, bahkan masuk ke dalamnya, ke dalam hukum ini, nahwu darabtuhu jami'ad darbi. Saya memukulnya dengan seluruh bentuk pukulan. Wa ghayatad darbi, atau saya memukulnya dengan pukulan yang maksimal. Wa nisfat darbi, atau saya memukulnya dengan separuh pukulan. Wa nahwuha, dan juga yang sejenis dengannya. Maka itu semua masuk dalam definisi ini. Karena itu beliau berpendapat
istilah kulliyatin dan ba'diyatin itu lebih baik. Bisyartil idhafati limithlil masdaril mahdhufi. Ya, dengan syarat dia itu diidhofahkan kepada ya masdar yang dihapus tersebut, ya, kata yang berupa atau kata yang sama dengan masdar yang dihapus tersebut. Nahwu contohnya atqanal amilu amalahu kullal itqani. Ya, pekerja tersebut yaitu ya mahir dalam pekerjaannya ya dengan seluruh kemahiran atau keterampilan. Ya. Fa kulla maf'ulun mutlaqun. Maka lafadz kulla adalah maf'ul mutlaq. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, fala tamilu kullal mail. Ya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, ya, dengan keseluruhan kecenderungan. Fa kulla maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdaril mahdhufi. Maka kulla adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar yang dihapus. Wal aslu mailan kullal maili. Yang asalnya adalah mailan kullal maili. Wa mithalu ba'din, dan contoh yang ba'din, yang sebagian, ahmalat talibu ba'dal ihmali. Ya, pelajar tersebut itu ya lalai dengan sebagian kelalaian. Wa minhu, dan diantaranya kama dzakara Ibnu Hisyamin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullah, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya dia Muhammad itu mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Fa ba'da maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari. Maka lafadz ba'da adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar. Nah, ini menurut Ibnu Hisyam rahimahullah. Namun kita lihat catatan kaki. Adz-dzahiru anna kalimata ba'da maf'ulun bihi mansubun lil fi'li taqawwala. Namun menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, yang nampak bahwa kata ba'da adalah maf'ul bih yang mansub untuk fi'il taqawwala. Wa laysat maf'ulan mutlaqan, dan dia bukan merupakan maf'ul mutlaq. Wallahu a'lamu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian qauluhu, Ibnu Hisyam rahimahullah berkata, wa laysa minhu wa kula minha ragadan. Dan bukan termasuk maf'ul mutlak, yaitu dalam ayat wa kula minha ragadan. Ya, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik. Ai laisa mimma yanubu 'anil masdari. Yaitu ragadan di sini bukan di antara yang menggantikan masdar. As-sifatu fi qawlihi ta'ala wa kula minha ragadan. Yaitu sifat dalam firman Allah Ta'ala wa kula minha ragadan. Khilafan lil mu'ribina fi qawlihim inna ragadan maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdaril mahdhufi. Berbeda dengan sebagian ulama yang mengi'rab ayat ini dengan ucapan mereka semua, yaitu bahwa ragadan adalah maf'ul mutlaq yang menggantikan masdar yang dihapus. Nah, berbeda dengan pendapat ini, ya, Ibnu Hisyam memiliki pendapat yang berbeda. Wal aslu akalan ragadan. Yang asalnya adalah akalan ragadan. Fa khudhifal mausufu. Maka mausufnya itu dihapus. Wa nabat sifatuhu manabahu. Maka sifatnya itu menggantikan kedudukan mausufnya. Bal ragadan halun minad dhamiril aidi 'alal masdarid dalli 'alaihi al-fi'lu. Ya. Bahkan ragadan ini adalah hal, ya, keadaan dari dhamir yang kembali
kepada masdar yang ditunjukkan oleh fiilnya. Ya, artinya masdar yang ya semakna atau selafat dengan fiilnya. Wat taqdiru, takdirnya wa kula hala kaunil akli raghadan. Ya, makanlah ya dalam keadaan makanannya itu adalah ya baik ya dan banyak. Wa ma'na raghadan ay tayyiban hani'an. Makna dari raghadan adalah baik lagi ya membangkitkan nafsu untuk dimakan. Wa ma qalahu Ibnu Hisham rahimahullahu min anna raghadan laisa min babil maf'ulil mutlaqi laisa muta'ayyinan. Dan ucapan Ibnu Hisham rahimahullah bahwa raghadan itu bukan termasuk pembahasan maf'ul mutlaq, itu bukan merupakan ucapan yang tertentu atau mengikat. Mengapa? Bal yajuzu i'rabuhu, itu bal yajuzu i'rabu raghadan halan. Ya, bahkan diperbolehkan kita mengi'rab raghadan sebagai hal. Ya. Wa yajuzu i'rabuha maf'ulan mutlaqan naiban 'anil masdaril mahdhufi. Dan boleh juga kita mengi'rabnya sebagai maf'ul mutlaq yang menggantikan masdar yang dihapus. Wa yakunu mimma nabat fihi sifatu 'anil masdari. Maka di sini termasuk pembahasan di mana sifat itu menggantikan mausufnya atau masdarnya itu sendiri. Wa qad ajaza Ibnu Hisham nafsuhu fi awdahil masaliki iqamata sifatil masdari muqamahu. Ya, dan sungguh Ibnu Hisham rahimahullah, ya beliau sendiri memperbolehkan hal ini, yaitu dalam kitab Awdahul Masalik, yaitu syarah Alfiyah Ibnu Malik, bahwa sifat dari masdar itu boleh menempati kedudukan masdarnya, atau menempati kedudukan mausuf atau masdarnya. Nahwu sirtu ahsanas sairi. Ya, sirtu ahsanas sairi. Ya, saya berjalan dengan cara berjalan yang baik. Ai sayron ahsanas sairi. Nah, maksud dari sirtu ahsanas sairi adalah sirtu sayron ahsanas sairi. Maka di sini itu sifat dari cara berjalan itu dapat menggantikan mausufnya, yaitu apa yang atau menjadi pengganti dari sayron, yaitu mausufnya atau masdarnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.